kembali lagi di channel YouTube Kelas Bimbel. Kali ini kita mau bahas soal-soal wawasan kebangsaan yang ada pada tes akademik Polri. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, BPUPKI diresmikan oleh Jepang yang diketuai oleh... Nah, ini berarti pertanyaannya siapakah ketua BPUPKI? Nah, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokoritsu Junbi Kosakai, di mana BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Kemudian BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat ya. Wakil ketuanya ada dua, yaitu RP Suroso dari Indonesia dan Ichibanga Seyoshio dari Jepang. BPUPKI beranggotakan 62 orang. Nah, jadi jawabannya adalah Ketua BPUPKI itu Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan merupakan tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah, nah ini teman-teman masih berkaitan dengan BPUPKI, di mana BPUPKI itu mengadakan 2 kali sidang ya. Sidang pertamanya itu membahas mengenai rumusan dasar negara, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI yang pertama tersebut, terdapat 3 orang tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini adalah tokoh yang pertama kali menyampaikan usulannya secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945, dan ini adalah usulan yang disampaikannya. Kemudian, keesokan harinya, Muhammad Yamin kembali menyampaikan usulannya secara tertulis, yaitu pada tanggal 30 Mei 1945. Tokoh lainnya adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945, dan ini adalah usulan yang disampaikan oleh Mr. Supomo. Dan di hari terakhir sidang BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulannya mengenai rumusan dasar negara yang diberi nama dengan Pancasila. Nah, jadi setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi, yang bukan merupakan tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah, jawabannya adalah yang B, Muhammad Hatta. Soal berikutnya, Presiden Joko Widodo baru saja menyampaikan pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam rangka menyambut HUT RI ke-77 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Tak ada aturan yang tertulis mewajibkan ini dilaksanakan. Namun, praktek ini secara terus-menerus dilaksanakan sehingga dianggap sebagai, nah teman-teman, ini berkaitan dengan pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus, di mana tidak ada aturan yang tertulis ya yang mewajibkan pidato tersebut. Namun, itu sudah dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi kalau sudah dilaksanakan secara terus-menerus itu menjadi sebuah kebiasaan ya, kebiasaan kenegaraan. Nah, ini berkaitan dengan konstitusi nih teman-teman. Kita cari tahu dulu nih, ya. Konstitusi itu ada dua, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kalau konstitusi tidak tertulis itu dinamakan konvensi atau kebiasaan kenegaraan yang memiliki sifat melengkapi, menyempurnakan, serta menghidupkan kaidah hukum perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Ini menjadi sebuah kebiasaan kenegaraan atau yang dikenal dengan konvensi. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, Akademisi Komarudin Hidayat mengatakan momok dari penyebaran berita bohong atau hoax tak ubahnya seperti peredaran narkotik dan pornografi. Bila dibiarkan, kata dia, berita hoax bisa membahayakan dan merugikan masyarakat.
Penyebaran berita hoax telah bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila. Nah, ini teman-teman, penyebaran berita hoax telah bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa nih kira-kira? Karena penyebaran berita hoax ini bisa menimbulkan perpecahan atau mengganggu persatuan, sehingga bertentangan dengan sila, ya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Nah, ini kebetulan soalnya cukup panjang, jadi teman-teman tipsnya kalau ketemu soal yang panjang seperti ini, teman-teman langsung baca aja pertanyaannya apa, kemudian nanti baru teman-teman cari tahu inti dari wacana ini apa gitu, inti dari kasus atau wacana dalam soalnya apa gitu. Jadi pertanyaannya adalah program yang telah diberikan pemerintah tersebut sesuai dengan amanat undang-undang tepatnya pada pasal berapa? Nah, ini berarti program pemerintah yang dikaitkan dengan pengamalan dalam pasal undang-undang nih. Kira-kira apa nih programnya? Programnya adalah berupa program jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini kira-kira diatur dalam pasal berapa nih kira-kira ya? Kalau pasal 28A itu hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi ini bukan ya. Kalau yang B, pasal 31 itu hak untuk mendapatkan pendidikan. Sementara pasal 29 ayat 2 itu hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Ini juga bukan. Pasal 27 ayat 3 ini tentang pembelaan negara atau kewajiban bela negara. Nah, jadi jawabannya adalah yang ya, pasal 28H ayat 1 ya, tentang hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, apabila seorang warga negara dari suatu negara yang menganut asas ius sanguinis melahirkan anak di negara yang menganut asas ius soli, maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan rangkap. Nah, kewarganegaraan rangkap ini namanya apa nih? Kewarganegaraan rangkap atau ganda ya, teman-teman. Nah, di sini kita cari tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan asas ius sanguinis? Asas ius sanguinis ini adalah mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Sedangkan asas ius soli itu berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, di sini kasusnya si anak tersebut memiliki kewarganegaraan rangkap atau kewarganegaraan ganda. Itu dinamakan apa nih ya? Kalau apatrid itu adalah tidak memiliki kewarganegaraan. Ini bukan ya. Kalau multipatrid memiliki lebih dari kewarganegaraan. Ini juga bukan. Bipatrid memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Nah, kalau stem sel aktif itu adalah naturalisasi biasa atau yang disebut dengan permohonan warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan kalau stem sel pasif itu permohonan menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi istimewa, artinya melalui prestasi ya. Jadi anak tersebut memiliki kewarganegaraan rangkap yang disebut dengan, jawabannya adalah yang B, bipatrid, memiliki dua kewarganegaraan atau memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal wawasan kebangsaan kali ini. Nantikan video pembahasan soal-soal lainnya. Jangan lupa untuk follow IG Kelas Bimbel dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kelas Bimbel. Semangat terus belajarnya, semoga teman-teman semua lulus menjadi anggota Polri.